Hai, untuk presentasi kali ini kita akan membahas mengenai human factor dan ergonomic and how to fit into the new era. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai human factor dan ergonomi dan bagaimana cara memasuki era baru. Nah, sebelumnya perkenalkan saya dari kelompok 2, nama saya Anissa Salsa. Dan sekarang kita akan memasuki beberapa materi yang sudah kita ringkas. Di sini pertama kali kita akan membahas mengenai pendahuluan. Okay, now let's start the first slide with pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan sendiri, di sini human factor merupakan salah satu bidang dari industrial engineering yang memiliki tujuan yang sama. Nah, perbedaannya yaitu pada target, yaitu manusia atau orangnya. Nah, faktor manusia dan ergonomi ini tidak bisa dipisahkan. Nah, studi HF sendiri ini merupakan memiliki tujuan untuk memaksimalkan kapasitas manusia, yaitu dari mulai kegunaan dan kenyamanan, serta meminimalkan kesalahan manusia dari mulai kecelakaan dan cedera. Nah, dalam ergonomi kita merancang sebuah sesuatu dengan memperhitungkan kapasitas manusia atau kemampuannya. Nah, keterampilan dan mengoptimalkan teknologi dan interaksi manusia. Nah, untuk desain produk tanpa menggunakan input human factor akan menyebabkan hilangnya produktivitas, bahkan hilangnya nyawa. Nah, untuk kecelakaannya sendiri, sebuah contoh terkenal, ini kita lanjut di slide 2 ya. Nah, untuk di slide 2, ini merupakan contoh bagaimana kurangnya human factor adalah kecelakaan pembangkit listrik nuklir di Pulau Three Mile pada tanggal 28 Maret 1979. Kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir di Three Mile Island, Unit 2 dekat Middleton, Pennsylvania pada tanggal 28 Maret 1979 adalah yang paling serius dalam sejarah operasi pembangkit listrik tenaga nuklir Amerika Serikat. Meskipun tidak menyebabkan kematian atau cedera pada pekerja atau anggota masyarakat sekitarnya, sejak kecelakaan di Pulau Three Mile, kesadaran akan pentingnya desain yang baik dan desain produk yang baik telah diakui di banyak daerah. Selain masalah desain ini, studi HF juga telah banyak memberikan kontribusi untuk masalah keselamatan. Pada era awal penelitian human factor, peningkatan produktivitas adalah fokus utama. Tetapi dengan kemajuan teknologi, terutama teknologi komputer, kegunaan alat, mesin, dan perangkat lunak komputer telah menjadi topik utama penelitian. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu membahas dari mulai A, yaitu sejarah human factor, antropometri, cedera yang berkaitan dengan pekerjaan, metode penelitian. Selain itu, interaksi manusia dan komputer. Slide selanjutnya, kita akan membahas sejarah human factor. Nah, menurut Strom, sejarah human factor kurang dari 1 abad jika dilihat dari awal sejarah human factor hingga sekarang, kembali ketika spesialis human factor menulis penelitian makalahnya dengan metode dan hasil mereka. Namun, jika kita menganggap semua alat yang dibuat oleh manusia merupakan human factor, merupakan indikasi studi human factor, berarti sejarah human factor ini berawal dari dimana pertama kali alat yang manusia buat. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu antropometri. Nah, menurut Cons and Johnson, istilah antropometri diambil dari kata Yunani, yaitu anthropos, manusia, dan metrein, untuk mengukur. Nah, menjelaskan bagaimana dimensi fisik setiap seseorang berbeda atau bervariasi. Antropometri didefinisikan dengan baik oleh Sanders dan McCormick, yaitu pengukuran dimensi dan karakteristik fisik tertentu dan lainnya dari tubuh seperti volume, pusat gravitasi, sifat inersia, dan massa tubuh. Nah, kalian bisa melihat di sini merupakan tabel dari dimensi tubuh, kemudian pengukurannya. Nah, ada 3 prinsip untuk mendesain untuk sebagian besar individu, dari mulai design for extreme, design for average, dan design for adjustability.
Design for extreme menunjukkan bahwa fitur desain tertentu adalah faktor pembatas dalam menentukan baik nilai maksimum atau minimum dari variabel populasi yang akan ditampung. Misalnya, jarak jangkau harus dirancang untuk individu minimum, yaitu panjang lengan perempuan persentile kelima, kemudian 95% dari semua perempuan dan hampir semua laki-laki dapat mencapainya. Di sisi lain, seperti tinggi sebuah pintu masuk ke ruangan penyimpanan harus dirancang untuk individu maksimum, yaitu yang ke 95% laki-laki, sehingga 95% dari semua laki-laki, hampir semua perempuan juga dapat memasuki pintu tersebut. Selanjutnya, design for average adalah pendekatan termurah tapi paling tidak disukai. Meskipun tidak ada individu dengan dimensi rata-rata, ada situasi tertentu di mana itu akan terlalu mahal untuk menyertakan penyesuaian untuk semua fitur. Misalnya, sebagian besar meja kantor memiliki dimensi yang tetap, dan desain untuk prinsip ekstrim tidak sesuai dalam kasus ini. Oleh karena itu, ketinggian meja ditentukan pada persentil ke-50 dari ketinggian siku gabungan dari antara populasi perempuan dan laki-laki, sehingga sebagian besar individu tidak akan terlalu terganggu. Namun, jika pria yang sangat tinggi dan wanita yang sangat pendek, mungkin akan mengalami beberapa ketidaknyamanan postural. Selanjutnya, design for adjustability. Biasanya digunakan untuk peralatan atau fasilitas yang dapat disesuaikan agar sesuai dengan berbagai individu. Kursi, kursi kendaraan, kolom kemudi, dan dukungan alat perangkat biasanya disesuaikan untuk mengakomodasi populasi pekerja mulai dari perempuan persentil kelima hingga laki-laki persentil ke-95. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai cedera yang berkaitan dengan pekerjaan, yaitu gangguan muskuloskeletal. Nah, untuk gangguan muskuloskeletal sendiri diakui sebagai faktor etiologi pada awal abad ke-18. Namun, tidak sampai tahun 1970-an di mana faktor kerja diperiksa dengan menggunakan metode epidemiologi. Dan keterkaitan kerja dalam kondisi ini mulai muncul secara teratur dalam literatur ilmiah internasional. Sejak itu, literatur telah meningkat secara dramatis. Lebih dari 6.000 artikel ilmiah yang diterbitkan membahas mengenai ergonomi di tempat kerja. Gangguan muskuloskeletal dicirikan dengan serangkaian kondisi muskuloskeletal dan neurovaskular yang saling berkaitan, menurut Keller, dan berhubungan dengan faktor resiko tempat kerja seperti gerakan kuat dan canggung yang diulangi berulang-ulang, postur tubuh yang buruk, dan workstation yang dirancang tidak tepat, menurut Loisel. Nah, kita akan membahas slide selanjutnya, yaitu pada tahun 1996, National Institute of Occupational Health and Safety, yaitu NIOSH, dan mitranya meluncurkan agenda penelitian kerangka kerja, yaitu NORA, sebuah kerangka kerja untuk memandu penelitian keselamatan dan kesehatan kerja ke dekade berikutnya. Nah, untuk yang kita lihat di tabel ini. Nah, kita bisa melihat dalam tabel 2.3 di sini merupakan prioritas penelitian NORA, dan untuk kalimat atau kata yang dihitamkan itu merupakan area di mana human factor memiliki kontribusi yang besar untuk NORA. Dan di sini saya Muhammad Aditya Rizky Ramadan akan menjelaskan metode penelitian epidemiologi, yaitu hubungan antara MSD ataupun gangguan muskuloskeletal dan faktor yang terkait dengan pekerjaan yang tetap menjadi subjek perdebatan yang cukup besar, karena beberapa orang telah mengklaim bahwa MSD disebabkan oleh faktor lain yang tidak berkaitan dengan pekerjaan seperti rumah tangga, berkebun, atau kegiatan olahraga. Gangguan ini berbeda dengan cedera pekerjaan pada umumnya atau penyakit akibat MSD muncul setelah jangka waktu yang cukup panjang. Berikut adalah jumlah kasus CTS. Beberapa peneliti mengatakan bahwa CTS bukan cedera akibat kerja, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor personal. Namun, sebagian besar studi
berpendapat bahwa CTS merupakan gangguan yang berhubungan dengan pekerjaan. CTS ini sendiri adalah carpal tunnel syndrome yang merupakan gangguan yang berkaitan dengan pekerjaan yang disebabkan oleh postur tangan atau pergelangan tangan yang ekstrim, gerakan yang sangat repetitif, pengarahan tenaga yang kuat, penggunaan alat getaran genggam, atau lingkungan kerja yang dingin. Seperti itu. Dan selanjutnya, hasil studi epidemiologi mengenai CTS dikumpulkan dalam berbagai sumber atas dasar survei literatur. Faktor risiko untuk CTS dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama, yaitu faktor pribadi yang dipelajari dalam pekerjaan penelitian sebelumnya, termasuk jenis kelamin, usia, status perkawinan, status ginekologi, kondisi medis, dan faktor individu seperti kedalaman pergelangan, rasio lebar, kondisi fisik umum, obesitas, asupan alkohol, dan kebiasaan merokok. Itu faktor utama yang terpenting dalam faktor pribadi. Dan yang kedua adalah faktor psikososial yang termasuk faktor non-fisik di kantor seperti tuntutan pekerjaan, dukungan sosial, manajemen, atau rekan kerja, dan beban kerja. Dan yang ketiga adalah faktor fisik. Untuk CTS termasuk tenaga yang sangat repetitif atau kekuatan yang dikeluarkan dari tangan dan pergelangan tangan dan lain-lain. Dan pembahasan yang terakhir pada topik kali ini adalah interaksi manusia komputer. Terlepas dari keterampilan dan tingkat pengetahuan mereka, end user atau pengguna komputer memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan sesegera mungkin atau menemukan apa yang mereka inginkan ketika sedang akses di internet. Misalnya, pertimbangan sistem pengenalan suara. Banyak perusahaan sekarang menyediakan sistem respons suara daripada sistem respons sentuhan. Beberapa pelanggan akan merasa nyaman dengan sistem seperti ini, tetapi yang lain akan merasa sulit. Tetapi bagi mereka yang memiliki akses yang kuat untuk memulai belajar bahasa Inggris, sistem pengenalan suara mungkin tidak menguntungkan. Ada 3 topik utama di HCI. 1. Memahami karakteristik pengguna, memahami dan memperhatikan kebutuhan pengguna daripada apa yang ingin dibuat oleh pengembang sistem. Kedua, melakukan tes kegunaan. Meskipun sistem yang dirancang dengan menggunakan teori terbaik harus dievaluasi dalam uji kegunaan. Uji kegunaan melibatkan penggunaan biasa yang menggunakan sistem dalam situasi yang realistis. 3. Menyediakan prinsip dan pedoman desain. Prinsip desain ini memerlukan konsistensi dan kegunaan yang sangat baik.